Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO CBDK. Jadi CBDK ini bergerak dalam bidang pembangunan rumah atau real estate yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki oleh sendiri ataupun sewa. Nah, historical dari CBDK ini adalah sebagai berikut ya Sobat Maya. Jadi CBDK ini berdiri di tahun 2000. Lalu di tahun 2019 ini ada launching Soho Manhattan, lalu ada Soho Wall Street juga. Lalu di tahun yang sama ada groundbreaking Menara Syariah. Lalu di tahun 2022 BKS ini diakuisisi oleh Pani. Lalu selanjutnya bisa Sobat Maya lihat di sini. Nah, untuk wilayah operasional sendiri, Sobat Maya juga bisa lihat di sini ya, Sobat Maya. Dari nomor 1 sampai nomor 5 ini dimiliki oleh Seroan atau CBDK sendiri, sementara nomor 6 sampai 12 ini dimiliki oleh MAS atau perusahaan anaknya dari CBDK. Nah, ini adalah para pemegang saham dari CBDK. Pemegang saham terbesar itu adalah Pani sebesar 51%, lalu ada AS Agung Sedayu itu 24,5% dan TMJ 24,5%. Jadi Sobat Maya ngerti lah ya kenapa IPO-nya CBDK ini bisa hype banget. Karena CBDK ini adalah anak usaha dari Pani yang dia itu adalah saham fenomenal yang multi-bagger berkali-kali Sobat Maya. Makanya jangan heran kalau misalnya nanti IPO-nya CBDK ini hype banget. Nah, untuk IPO-nya CBDK ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya pemegang sahamnya mau buang kepemilikan sahamnya kapan aja itu bisa. Tapi harusnya kalau kita lihat Pani aja itu nggak dibuang, harusnya CPDK juga kayak gitu ya. Nah, lalu ini adalah beberapa dewan komisaris dan juga direktur yang saya ambil dari prospektus. Dewan komisarisnya yang menjabat sebagai presiden komisaris ada Bapak Richard Halim Kusuma. Ini anaknya dari Bapak Agwan ya. Track recordnya ya Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Bapak Richard Halim Kusuma ini juga menjabat jadi komisaris di Pani, lalu di INPC juga pernah menjadi komisaris Sobat Maya. Dan hingga sekarang masih jadi komisaris di ERA juga. Lalu kita bisa lihat di sini ada Bapak Pyong Philippus Dharma. Nah, Bapak Pyong Philippus Dharma ini identik juga Sobat Maya dengan Salim Group. Kita bisa lihat di sini Bapak Pyong ini saat ini menjadi direktur di Bumi Resources, lalu juga komisaris di Ina Sekuritas milik Salim Group ya. Jadi nggak heran lah CBDK ini hype selain karena ada Agung Sedayu, ada juga Salim Group di belakangnya. Nah, kita bisa lihat di bagian keunggulan kompetitifnya juga, disertakan juga nih Sobat Maya di prospektusnya. Memang dapat dukungan ya dari grupnya Agung Sedayu dan juga grupnya Salim. Lalu keunggulan kompetitif lainnya bisa Sobat Maya lihat di sini juga. Jadi Pick 2 ini kayak mega project lah ya, berkonsep smart city. Yang dia dari rumah sakit ada, pusat olahraga ada, kawasan bisnis ada, rumah hunian juga ada, destinasi kuliner juga ada, dan lain-lain. Jadi udah lengkap banget ya di kawasan Pick 2 ini. Lalu untuk cadangan lahannya sendiri, CBDK ini masih luas ya Sobat Maya. Oke, lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi, sebanyak-banyaknya 566 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 10% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri ini berkisar antara 3.000 hingga 4.060. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2,3 triliun. Nah, nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Jadi, keseluruhan dananya itu akan digunakan untuk penyertaan kepada afiliasi, yaitu PT Industri Pameran Nusantara dalam bentuk ekuitas, ya penyertaan modal lah ya. Nah, nantinya dana tersebut akan digunakan oleh IPN sebagai tambahan dana nih Sobat Maya untuk membiayai proyek pembangunan gedung, proyek MICE ya, atau Meeting Incentive Conference dan Exhibition. Nah, kita bisa lihat di sini, proyek MICE-nya itu adalah proyek Nusantara International Convention Exhibition atau NICE. Nah, NICE ini adalah gedung konvensi terbesar se-Indonesia nantinya yang akan beroperasi di PIK 2 mulai tahun depan. Jadi untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ya ini bagus ya Sobat Maya karena tentunya nantinya akan menambah stream income baru kepada CBDK. Dan ini juga bisa menjadi recurring income yang ada setiap tahun ya. Oke, lalu kita lanjut melihat laporan laba rugi dari CBDK. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2021 ke tahun 2022,
ini terjadi peningkatan pendapatan ya. Lalu dari tahun 2022 ke tahun 2023, peningkatannya juga luar biasa ya Sobat Maya. Lebih dari 3 kali lipat. Begitu juga dari sisi laba bersihnya ya. Ini naik terus Sobat Maya dari tahun ke tahun. Cuma di periode yang sama di 30 Juni antara tahun 2023 dengan tahun 2024 ini sepertinya terjadi sedikit pengurangan ya Sobat Maya. Baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi laba berjalannya. Apakah hal ini berarti tahun 2023 adalah tahun peak-nya bagi CPDK? Ya, kita lihat aja nanti laba dan juga pendapatan full year-nya di tahun 2024 ya. Apakah akan berkurang tipis atau malah berkurang banyak? Kalau misalnya berkurang banyak, bisa jadi di tahun 2023 itu adalah tahun-tahun peak dari CBDK ini. Nah, ini adalah breakdown details dari penjualannya CBDK. Kalau bisa kita lihat di sini, untuk pendapatan di tahun 2023, itu yang sangat mendominasi adalah produk komersialnya ya Sobat Maya. Naiknya lumayan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara kalau misalnya kita lihat di tahun 2024, nah ini produk komersialnya masih belum banyak ya Sobat Maya untuk penjualannya. Makanya per 30 Juni 2024, total pendapatannya itu nggak sebanyak tahun 2023 ya. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya CBDK itu adalah Trimega Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya LG. Nah, LG ini lumayan sering mengawal saham IPO akhir-akhir ini dan bisa kita lihat track record-nya ini bagus banget Sobat Maya. Nggak ada satupun saham yang dikawal oleh LG ini tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Bahkan IPO jumbo terakhir yang dikawal oleh LG yaitu AADI ini IPO amount-nya 4,3 triliun, tapi berhasil 3 kali arah Sobat Maya. Jadi track record-nya LG ini luar biasa banget. Semoga aja di IPO-nya CBDK ini pun akan seperti itu ya untuk track record-nya. Bisa dijaga. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari CBDK. Dari sisi aset ya cenderung meningkat ya dari tahun ke tahun. Lalu dari sisi ekuitasnya juga ini cenderung meningkat ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Cuma peningkatannya udah nggak gitu banyak lagi. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka CBDK ini masih akan masuk ya ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari CBDK di rentang harga IPO-nya yaitu di antara 3.000 hingga 4.060. Jadi, jika CBDK ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 3.000, maka PI-nya itu akan berada di 17,75 kali dengan PBV sebesar 1,73 kali dan market cap sebesar 17 triliun. Sementara nantinya jika CBDK ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 4.060, maka PI-nya itu akan berada di 24,02 kali, PBV-nya di 2,2 kali, dan market cap-nya di 23 triliun. Dari sisi valuasi, ya CBDK ini tergolong standar lah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Enggak yang mahal, enggak yang murah-murah banget juga. Cuma ada sedikit perhitungan tambahan. Ini saya ambil sumbernya dari Stockbit ya Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat di IG-nya Stockbit atau di aplikasinya Stockbit langsung juga bisa. Mereka itu setiap ada IPO mereka unboxing ya. Nah, salah satunya kayak gini Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perhitungan secara NAV, estimasi NAV dari CBDK ini adalah sebesar 113 triliun Sobat Maya. Dengan rinciannya Sobat Maya bisa lihat di sini. Ini adalah entitas anak dari CBDK dan juga asosiasi dengan land bank-nya sebesar ini, total 732 hektar, lalu ownership-nya efektifnya 481, dan dengan perhitungan ASP, direct cost, dan lain-lain, maka ditemukanlah NAV sebesar 121,5 ditambah dengan cash dan dikurangi dengan biaya-biaya, maka didapatkanlah NAV sebesar 112,9 triliun. Sementara saat ini, market cap dari CBDK sendiri, itu kalau misalnya listing di harga terendah cuma 17 triliun. Sementara kalau misalnya listing di harga tertinggi, itu hanya 23 triliun. Yang berarti, kalau misalnya kita hitung dari NAV nih ya, perhitungan NAV, ini upside-nya masih gede banget Sobat Maya. Diskonnya itu 80-85%. Tapi catatannya ini adalah dengan valuasi NAV ya Sobat Maya. Dan dari sisi ASP dan lain-lainnya juga apakah akan segede itu? Ya, Sobat Maya bisa melakukan riset sendiri ya, riset kembali. Cuma kalau misalnya kita emang lihat dari sisi valuasi NAV,
CBDK ini sangat menarik. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, CBDK ini merupakan salah satu perusahaan properti yang fenomenal ya Sobat Maya, karena didukung oleh Agung Sedayu dan juga Salim Group. Nah, CBDK juga merupakan anak usaha dari Pani yang sahamnya itu harganya udah naik berkali-kali lipat semenjak di backdoor listing oleh Agung Sedayu Group. Nah, jadi nggak heran banyak orang menaruh harapan yang tinggi ya kepada CBDK ini. Nah, kedepannya CBDK juga akan membangun NICE yang merupakan gedung konvensi terbesar di Indonesia. Dan tentu saja ini adalah sentimen yang positif ya untuk CBDK. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari CBDK ini tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Namun jika kita hitung valuasinya secara NAV, valuasinya ini masih sangat murah Sobat Maya. Upside-nya itu masih sangat besar. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya bagus ya, karena tentu saja berpotensi untuk meningkatkan kinerja CBDK di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter hingga saat video ini dibuat, hanya LG ya yang akan menjadi underwriter di IPO-nya CBDK. Jadi kayak AADI kemarin ya, LG-nya akan menjadi underwriter tunggal. Nah, secara track record, LG ini bagus ya dalam mengawal saham IPO. Semua saham IPO yang dikawalnya itu belum ada satupun yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Nah, bahkan IPO terakhir yang dikawalnya yaitu AADI itu berhasil 3 kali arah Sobat Maya. Itu pun dengan kondisi emisinya lebih jumbo, lalu ada saham PUPS itu bisa 3 kali arah Sobat Maya. Nah, dengan kondisi CBDK yang harusnya lebih kering ya barang masyarakatnya, semoga aja bisa dikawal dengan lebih baik lagi daripada AADI. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan Sobat Maya. Dari sisi valuasi, harusnya ya kalau misalnya kita lihat PER dan PBV masih tergolong standar, tapi kalau misalnya kita hitung secara NAV, ini malah upside-nya lumayan besar. Lalu ada juga sentimen positif di mana CBDK ini adalah anak usaha dari Pani, didukung oleh Agung Sedayu dan Salim Group. Nah, jadi ini adalah momentum yang menurut saya dalam jangka waktu pendek harus bisa kita manfaatkan. Apalagi dari sisi underwriter, ini juga underwriternya adalah LG Sobat Maya yang udah banyak kasih kita cuan juga. Tapi seperti biasa Sobat Maya yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Pani, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order berapa akan saya share di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan juga Sobat Maya utama. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO CBDK. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO CBDK atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.